Halo Sobat Fitness, Coach Uyab di sini. Kali ini aku mau bahas sebuah topik yang banyak ditanyain sama orang-orang awam yang mereka baru terjun ke gym. Terus ini banyak ditanyain sih kalau misalnya kalian datang-datang ke gym gitu. Ketika itu member melakukan conversation atau terjadi percakapan antar member sama trainer, terus member sama staff gitu, mereka tuh bisa nanyain gini, Bang, pakai suplemen apa sih? ketika orang tuh ditanyain gitu, kalau mau jawab itu sebenarnya kita tuh sebenarnya jujur bingung juga loh mau jawabnya gimana. Karena orang itu nggak mesti loh harus pakai suplemen kalau mereka itu nge-gym. Di sini aku mau bahas beberapa poin tentang suplemen ya. Yang pertama, kalau misalnya kalian itu pakai suplemen, itu nggak ngejamin badan kalian jadi bagus loh. Kan banyak tuh iklan-iklan, terutama iklan di TV ya, yang model M-Line gitu tuh. Itu nampilin cowok yang six pack, yang badannya kekar, terus minum bisa kayak gitu. Nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya yang buat cewek, iklan-iklan produk susu WPR itu dah, yang badannya singset udah kayak biola, ditampilin si cewek itu minum, terus badannya bisa kayak gitu. Nggak kayak gitu juga. Terus juga, apa suplemen itu sebenarnya penting nggak sih? Yuk kita bahas satu-satu. Kalau misalnya orang awam, atau orang yang jarang banget ke gym, terus kita ngomongin suplemen, atau mereka ngomongin suplemen itu, yang dipatokan mereka tuh pada umumnya adalah suplemen itu wajib dan harus diminum supaya badannya bisa jadi bagus. Padahal sebenarnya kinerja suplemen itu nggak kayak gitu loh. Dari istilah aja itu namanya suplemen. Sub artinya support, elemen. Nggak sih, itu cocok logi aja. Maksudnya tuh gini, suplemen itu bukan suatu kebutuhan wajib yang harus kalian konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kan orang kalau nggak pakai suplemen tapi makan biasa, sebenarnya nggak apa-apa. Yang mau ditekankan di sini adalah kalian itu nggak perlu bergantung sama suplemen, kecuali memang kalian itu punya occasion khusus atau punya tujuan khusus yang kalian harus pakai suplemen gitu. Sebenarnya apa yang ada di suplemen itu ada di makanan sehari-hari kita kok. Kayak misalnya whey, itu kan ada proteinnya. Kalian itu bisa dapat whey dari brokoli, terus bisa dari tempe, terus bisa dari daging. Nah, itu kalau misalnya ngomongin protein. Terus kalau misalnya ngomongin vitamin, kayak vitamin A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, itu kan juga ada di sayur-sayur, sama ada di tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Kayak misalnya jeruk ada vitamin C-nya, terus wortel ada vitamin A-nya. Nah, sebenarnya kalian nggak pakai suplemen, tapi makannya udah bagus, udah bener, itu tuh nggak apa-apa loh. Jujur, aku sendiri itu pernah dan lama nggak pakai suplemen, karena menurut aku lebih ngerasa benefitnya ketika aku tuh makan makanan bener daripada aku pakai suplemen. Memang sih kalau misal pakai suplemen itu, anggaplah 1 scoop whey, itu tuh biasanya kan rata-rata isinya itu 25 gram sampai 30 gram proteinnya. 1 scoop dikasih air dingin, di blender, diminum, kalian langsung dapat. Nah, sementara kalau kalian makan daging, kalian harus ngunyah, kalian harus masak dulu, terus kalian harus beli, kalian harus order dari ojek online, kan nunggu waktu. Sebenarnya ada plus minusnya di sini. Nah, di sini aku mau bahas tier dari yang suplemen yang wajib kalian beli sampai yang nggak kalian wajib beli. Karena biar kalian tuh nggak buang-buang uang gitu loh. Banyak ada produk-produk suplemen kayak misal BCAA, kreatin, slimming tea, terus ada fat burner, ada apa lagi ya, testo booster, terus ada macam-macam lah pokoknya. Aku mau ngurutin dari suplemen yang paling penting, yang wajib sebenarnya kalian beli, dan sampai yang paling nggak penting, yang nggak dibeli nggak apa-apa sih. Terus kalau misal dibeli juga nggak ngasih manfaat yang besar loh buat kita. Yuk kita bahas. Sebelum lanjut ke urutan suplemen yang paling penting, kalian harus paham beberapa hal ini dulu. Kalau misalnya ngomongin suplemen atau obat-obatan tentang fitness, orang tuh banyak mikir gini loh, itu kan mengandung bahan kimia, itu berbahaya. Gini, sebenarnya kalian minum air putih itu juga bahan kimia loh. Air putih itu kan hidrogen oksida, itu kan juga bahan kimia. Apa yang ada di suplemen itu biasanya adalah makanan pokok atau nutrisi-nutrisi yang ada di makanan, dia udah dipadatin jadi satu, terus kalian konsumsi dengan cara yang sangat gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah minum suplemen itu berbahaya? Kalau misalnya kalian itu mengkonsumsinya itu di luar sama anjuran yang ada di kotak atau kemasan, itu jelas bahaya. Lah, orang kalau misalnya kalian minum air putih tapi sampai 20 gelas sehari kan sama aja bahaya juga. Kalian konsumsi gula yang udah ada takarannya sehari berapa sih? Ya pokoknya ada takaran gitulah, kalian banyak-banyak, kalian pakai 1 ember gula, ya kan sama aja bahaya juga. Jadi suplemen itu tidak akan berbahaya selama kalian itu mengonsumsinya sesuai sama anjuran. Nah, di sini aku mengurutin beberapa tier dari yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Yang pertama, yang paling penting itu adalah multivitamin.
kebanyakan orang nge-gym atau mereka yang melakukan aktivitas fisik banyak nge-skip sama suplemen ini loh, multivitamin. Bahkan orang yang nggak olahraga pun, kalian tuh dianjurkan buat konsumsi multivitamin. Sebenarnya multivitamin ini nih ada di macam-macam ya sumbernya, kan vitamin A, B, C, D, E, dan jenis-jenisnya itu sebenarnya banyak ya ada di makanan sehari-hari, kayak misalnya dari sayur, daging gitu. Nah, cuma masalahnya ketika kalian itu mengkonsumsi sayur atau daging gitu tuh, tidak semua nutrisi itu terserap dengan baik ke dalam badan. Kayak paling gampang sih ampas-ampasnya itu dibuang lewat kotoran, kalian dibuang lewat pup, dibuang lewat air kencing. Nah, multivitamin ini ngebantu tambahan nutrisi vitamin itu yang tidak terserap dengan baik dari makanan utama kalian. Nah, jadi kalau misalnya makanan kalian aja itu masih berantakan, terus jam makannya nggak teratur, kalian konsumsi multivitamin, sebenarnya itu nggak guna juga. Karena misalnya gini deh, kalau misalnya kalian tuh lagi sakit, terus kalian datang ke puskesmas atau kalian datang ke klinik, dokternya ngasih yang namanya apa sih, Indus gitu, yang bentuknya ungu, warna tablet gitu, kan anjurannya konsumsi setelah makan. Itu tuh multivitamin, itu tuh vitamin juga. Nah, kalian yang nggak olahraga aja itu wajib loh konsumsi vitamin. Nah, buat cara milih vitamin ini, kalian bisa cari-cari dari buat nyari-nyari vitamin ini, aku ngerekomendasiin kalian buat datang ke apotek atau misalnya kalian datang ke mall-mall gitu kan suka ada tempat-tempat yang jual-jual obat ya. Di situ tuh ada multivitamin yang sifatnya generik yang tiarnya agak murah lah, sampai yang tiarnya paling tinggi yang dikhususkan buat atlet-atlet atau olahragawan. Bedanya apa? Biasanya itu multivitamin yang murah-murah yang generik yang biasa ada di koko-koko jualan obat di sekitar rumah kalian, itu kandungannya nggak sebanyak kalau misalnya kalian konsumsi atau misalnya kalian cari di tempat yang lebih bagus. Itu yang pertama, multivitamin. Yang kedua, whey sama gainer. Dibilang buat anak gym, pasti ini udah nggak asing lagi ya kalau misalnya ngomongin whey sama gainer. Kedua suplemen itu sama-sama kebutuhan protein kita, cuma fungsinya beda. Nah, gainer itu fungsinya itu buat meningkatkan berat badan kalian secara drastis, tapi nggak kalian minum terus bisa langsung naik berat badan, nggak kayak gitu cara kerjanya. Bedanya tuh gainer itu mirip sama whey, dia kayak kandungan protein juga isinya, tapi kalorinya lebih banyak dan bisa lebih manis. Terus nggak enak itu biasanya satu servingnya itu mereka pakai 6 scoop. Ya pokoknya harus banyak lah dan agak bikin enak. Aku kasih tips buat kalian yang underweight terus kalian mau naikin berat badan tapi kalian mau tetap konsumsi gainer. Kan biasanya satu serving itu pakai 6 scoop ya. Kalian bisa split jadi 2 kali, minum sehari itu 2 kali. Yang pertama itu pakai 3 scoop, terus kalau misalnya kalian udah sorenya atau malamnya mau tidur 3 scoop lagi. Jadi nggak langsung 6 scoop gitu loh, soalnya kan itu lumayan ya, enak. Pasti kalian juga nggak akan sanggup lah minum 6 scoop sekaligus dan bikin sakit perut juga. Terus temannya gainer itu ada whey. Whey itu ada yang isolate, ada yang biasa. Bedanya apa? Kalau yang isolate dia penyerapan protein ke badannya itu lebih cepat dari yang biasa. Biasanya juga harganya lebih mahal dan apa ya, dibilang bagus, dibilang berguna sebenarnya iya, tapi nggak wajib juga. Kayak aku bilang tadi sebelumnya, kalau misalnya kalian makan aja udah bagus, nggak pakai whey itu juga nggak apa-apa gitu. Tips buat milih whey juga, sebenarnya semua produk whey itu sama-sama aja loh. Satu scoop whey itu rata-rata mereka mengandung 25 gram sampai 30 gram protein, ada yang sampai 33 juga. Semua produk tuh sama-sama aja, mirip-mirip aja. Nah, kalau kalian mau coba-coba, mending kalian tanya sama teman kalian udah konsumsi whey gitu. Tanyain mereka buat mereka pakai whey apa, terus coba aja dulu minta 1 scoop. Kecenderungan orang minum whey itu cocok-cocokan loh. Cocok-cocokan dalam artian ke pencernaan ya. Orang minum whey itu banyak yang mencret loh. Ya, dia nggak cocok sama produknya, terus jadi bolak-balik ke kamar mandi. Daripada kalian beli whey yang 1 ember gitu, yang 1 karung, terus yang bentuknya kayak karung semen juga, kalian minum terus nggak dihabisin, kan sayang ya. Caranya kalian coba pakai whey yang dipakai sama teman kalian 1 porsi aja. Kalau misalnya perut kalian nggak kenapa-kenapa, lanjut aja pakai produk itu, nggak apa-apa. Nah, berikutnya yang ketiga yang nggak terlalu penting, aku sebut kesatuannya BCAA, kreatin sama amino. Kalian cari aja fungsi sendiri-sendiri itu buat apa. Maksud aku tuh dalam arti nggak terlalu penting tuh apa? Buat kebutuhan sehari-hari kalian itu sebenarnya nggak penting-penting amat loh. Kan kebutuhan sehari-hari kalian itu isinya makronutrisi sama mikronutrisi ya.
BCAA, amino, sama kreatinin itu nggak ngasih makronutrisi dan mikronutrisi. Fungsinya itu lebih dipakai sama orang yang rajin ke gym, terus mereka mau ikut kontes, mereka biasa pakai ginian. Kenapa nggak terlalu penting? Ya, ini harganya mahal dan nggak ngasih benefit yang besar sih menurutku pribadi. Tapi kalau kalian mau coba-coba, silakan aja. Cuma aku nggak ngerekomendasiin. Yang keempat, segala produk apapun yang bilang buat loss weight, mau itu bentuknya bubuk, mau itu bentuknya teh, mau itu bentuknya susu, mau terserah lah bentuknya apa. Sesuatu produk yang udah ada embel-embelnya bikin loss weight atau slimming herbal atau apa, itu nggak akan bikin kurus. Kenapa? Dari secara teori aja, kalian memasukkan sesuatu ke badan kalian, makanan atau minuman, itu kan udah nambah kalori. Gimana caranya kalian itu masukin sesuatu ke badan kalian, tapi bikin badan kalian kurus? Itu secara teori aja udah nggak nyambung gitu loh. Kecuali mungkin dari anjurannya tuh kayak gini ya, kalian itu menggunakan si produk buat loss weight ini sebagai pengganti sarapan, padahal sebenarnya nggak baik juga loh kayak gitu. Karena mungkin ada dari beberapa produk yang buat loss weight itu dalam satu kemasannya, satu servingnya itu mengandung beberapa makronutrisi sama mikronutrisi. Tapi tetap aja, mending kalian makan makanan yang benar, porsinya sedikit, daripada kalian tuh konsumsi ginian. Menurut aku salah satu scam yang aku pernah ngalamin sendiri juga, itu adalah produk loss weight yang namanya fat burner. Aduh, ini fat burner, nggak tahu ya, aku ngerasa ini scam banget. Aku berharap ketika aku mengonsumsi itu tablet fat burner, aku bisa kurus, aku bisa rip, aku bisa nggak berlemak lagi. Sebenarnya nggak kayak gitu sih cara kerjanya. Kalau kalian itu mau turun berat badan, kalian itu harus makan lebih sedikit sama kalian harus bergerak lebih banyak. Udah gitu aja caranya. Nah, itu dia beberapa 4 kesatuan suplemen yang aku rekomendasiin kalian buat konsumsi. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai semuanya nggak apa-apa. Soalnya itu tergantung sama budgetnya kalian juga ya. Suplemen itu dibilang harganya murah, enggak juga. Malah ada yang mahal-mahal juga loh. Ada yang kayak misalnya 1 whey gitu yang hampir harganya 1 jutaan. Terus ada juga multivitamin yang isinya 60, harganya hampir 1 jutaan juga. Kalau misalnya kalian ada budget lebih, terus kalian mau pakai suplemen, aku rekomendasiin kalian buat pilih dari tier yang paling wajib tadi itu. Dari yang multivitamin, terus ada yang whey sama gainer, terus yang terakhir kalau kalian mau ikut event berkontes atau binaraga gitu, kreatin, BCAA sama amino tuh pakai. Terus ya kalau kalian mau coba-coba sih produk slimming gitu nggak apa-apa, coba aja. Tapi aku yakin itu nggak ngasih benefit apa yang paling besar buat kalian loh. Dan satu lagi suplemen yang underrated sebenarnya, ini penting nggak penting, tapi menurut aku suka pakai ini sih. Itu pre-workout. Kenapa aku biasanya pakai ini? Pre-workout itu sebenarnya penggantinya kafein ya. Cuma aku kan nggak bisa minum kopi. Kalau aku minum kopi, aku sering mencret gitu. Aku biasanya pakai pre-workout sebelum olahraga. Terserah pakai produknya apa aja. Aku ngerasa ketika aku pakai pre-workout ini, pas aku olahraga melakukan aktivitas fisik, aku lebih punya tenaga di awal-awal. Nanti seiring berjalannya waktu, dia efeknya tuh makin hilang dan kalian habis olahraga tuh jadi lebih capek. Istilahnya, kalau menurut pribadi, aku nganggap pre-workout ini kayak kalian itu minjem energi di masa depan. Kalian habisin di awal, kalian biasanya olahraga yang berat-berat di awal. Kalau misalnya kalian lagi back day, kalian deadlift di awal, terus kalian bisa squat di awal, kalian bench press di awal, taruh olahraga paling berat, sehingga kalian itu punya tenaga ngelakuin olahraga-olahraga yang susah. Terus nanti makin ke belakang, makin seiring berjalannya waktu, ya efeknya itu mulai hilang. Dan nanti habis olahraga itu kerasa capek banget sih. Itu menurut aku pribadi. Nah, segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian boleh beli suplemen apapun yang kalian mau. Di sini aku ngebantu buat ngasih guidelines yang paling penting sampai paling nggak penting itu apa. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, and see you in another time.